TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratul muhtaramain, Bapak Kiai Haji Masyukuri, Rektor Unisma Malang ingkang sangat kula hormati, Bapak Kiai Haji Nur Shadiq Iskandar ugi ingkang sangat kula hormati. Kita ketamuan dua orang tamu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ingkang mangke badhe paring sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita bersama. Menika kula suwun dhateng anak-anak kula sedaya, ketika beliau memberikan sesuatu, tak suwun anak-anakku dirungokno sing temenan, nggih. Dirungokno temenan, diresapi dalam hati sehingga nanti bisa bermanfaat bagi anak-anakku semua bersama, nggih. Oleh karena itu kepada beliau berdua mohon dengan hormat lagi sangat doa restunya, semoga Pondok Pesantren Al-Ittihad baik putra maupun putri ini ke depan semakin makmur dan semakin dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, ala nikmatillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadratul muhtaramain Al-Fadilah Kiai Al-Haj Abdullah Hasan selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittihad Poncokusumo Kabupaten Malang beserta dzurriyyah beliau. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini satu kehormatan yang luar biasa kami diterima dan sekaligus dengan pengasuh Pondok Pesantren Yai Hasan Abdullah langsung mendampingi kami dan dipertemukan dengan santri. Pokoknya kalau sudah bertemu dan sering berkumpul dengan para santri itu adem rasanya. Terasa seperti muda kembali. Begitu. Maka kelihatan Yai Abdul Hasan yuswanipun sampun 71. Tapi masih terlihat di bawah 60 tahun. Itu karena Santri wedok yakin. niku. Jadi santrine kathah
nem-nem, dan alhamdulillah bagi kiai itu adalah merupakan sebuah hiburan. Bagi asatid wal asatidah, seorang mudarris, seorang kiai memberikan ilmu kepada para santri, itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Maka sistem pendidikan sekarang itu dikemas dengan kemasan-kemasan entertain yang lebih menyenangkan. Santri-santri dikemas dengan kemasan-kemasan yang entertain, yang menyenangkan, itu akan menjadi daya tarik sendiri. Salafnya tidak hilang, kholafnya juga tidak hilang, tetapi menciptakan daya magnet dengan model-model entertain yang menyenangkan. Nah, entertainnya ini nanti yang perlu dirumuskan, Gus. Jadi saya nanti akan bicara tentang santri aja lah ya. Nanti kalau sudah berbicara tentang pengembangan khusus saja nanti. Tetapi sudah saya buka ini, gimana nanti menciptakan entertain. Termasuk Gus Hasanuddin menjadi salah satu modeling di sini untuk mengentertainnya. Seperti itu. Satu model pendidikan di mana para kiai yang tulus ikhlas. Jadi jangan sekedar saudara ini melihatnya pondok pesantren Al-Ittihad yang ada di Poncokusumo, tapi kiai dan murabbinya yang begitu tulus ikhlas, itulah yang menjadikan santri-santri itu hidupnya bermanfaat dan berkah. Anak-anak bisa melihat sebuah lembaga pendidikan yang modern, tetapi persoalan akhlak, persoalan moral, ini bukan menjadi utama, tetapi justru lebih mengembangkan kepada intelektualitas dan rasionalitas, sehingga mereka seakan-akan tidak mengenal saudaranya. Dia tidak mengenal keluarganya, tidak mengenal temannya, tetapi segala sesuatu dianalisis dengan rasio-rasio, transaksi-transaksi hanya untuk kebutuhan duniawi semata-mata. Itu bukan watak santri dari Al-Ittihad, tetapi itu adalah watak dari santri, dari siswa-siswi yang tidak mengenal tentang moral dan pesantren. Maka dari itu para santri yang saya muliakan, yang saya cintai, wabil khusus ya Abdul Hasan beserta dzurriyyahnya. Mangku pesantren itu enggak mudah. Ini saya berhadapan dengan santri-santri yang masih imut-imut semuanya. Wajahnya yai seperti belum pernah berdosa. Karena apa? Dilindungi oleh kiainya, dilindungi oleh ustadz-ustadzahnya. Saya lebih suka memanggil ustadz-ustadzah itu ya, karena itu adalah tradisi kita. Istilah murabbi itu kan yang diistilahkan dan muncul dalam kelompok-kelompok tertentu gitu ya. Kita lebih dekat dengan ustadz, ustadzah itu lebih nyaman. Jadi insya Allah di sini menggunakan istilah itu ya, ustadz, ustadzah, bukan murabbi. Asatid wal asatidah. Itu lebih keren lah menurut saya. Lebih keren. Namun saya melihat anak-anakku sekarang ini lebih banyak dimanjakan oleh pesantren. Ini kan tidak ada yang masak ya enggak? Yang masak kan tidak ada, kan sudah ada yang memasakkan ya. Waduh, wes manja banget lah. Santri yang dimanjakan. Ini beliau ini adalah khotimahnya para santri ini. Kiai ini. Betul. Khotimahnya para santri. Kalau rektor ini khotimahnya para mahasiswa. Kami ini khotimahnya mahasiswa kurang lebih sekitar 16.323 mahasiswa. Dan itu dari 34 negara. Tumplek-blek di Unisma. Karakternya macam-macam.
Tapi di sini karakternya bermacam-macam, tapi ternyata kena sentuhan doanya kiai, wah semuanya ini lulut-lulut semuanya. Ngerti lulut-lulut, manut-manut semuanya. Karena berbeda di pesantren ini. Pesantren ada tokoh besar, siapa tokohnya? Kiai. Kiai dengan karismanya, kiai dengan ilmunya, kiai dengan santonya, kiai dengan keteladannya, kiai dengan ketulusannya, itu yang mencerminkan dan membuat besar pondok pesantren, membuat berkah pondok pesantren. Ziyadatul khair, semakin bertambah kebaikan-kebaikan itu. Yang didukung oleh dzurriyyah, didukung oleh asatid wal asatidah, dan didukung oleh santri-santri yang dari waktu ke waktu semakin menunjukkan satu prestasi dan sikap perilaku yang lebih santun dan berwibawa. Santri itu kelihatan wibawa, anggun. Jangan anggun sasmita lah ya. Jadi anggun, kelihatan juga santun, itu ya. Akhlaknya tercermin dari matanya yang bukan yang tajam, bukan. Matanya yang tersipu-sipu malu. Itu santri. Jadi itu santri. Wajahnya kelihatan kok. Wajah santri dengan bukan santri itu kelihatan. Kalau wajah santri itu wajah yang bersinar. Wah, bersinar karena apa? Sering berwudu. Bersinar karena sering sujud. Bersinar karena siraman-siraman nilai-nilai moral, nilai-nilai etika, nilai-nilai spiritualitas. Ini santri, terpancar betul. Enggak ada yang kelihatan wajahnya kusut, enggak ada, kecuali yang ngantuk berat. Enggak ada. Walaupun ngantuk sekalipun itu berkah itu. Karena apa? Hadir di majelis ini karena ketulusan, bukan karena paksaan. Itu santri. Jadi luar biasa. Figur kiai ini menjadi kunci. Dengan pesantrennya itu kemudian memiliki dimensi sosial yang luar biasa. Ini pesantren. Dimensi sosialnya luar biasa. Dekat dengan masyarakat pesantren. Dekat dengan tokoh informal pesantren. Dekat dengan tokoh formal pesantren. Pesantren yang menjadi magnet di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Santrinya mampu bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Karena apa? Dia punya ilmu. Coba, kalau hanya punya ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu kimia, kemudian hidup di tengah-tengah masyarakat, gimana dia sosialisasi? Selamat datang di Universitas Islam Malang, kampus unggul berkarakter Islami Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan muatan distingsi di setiap program studi. Berbagai pilihan program studi telah didukung oleh fasilitas lengkap, laboratorium modern, dan SDM yang berkualitas. Penguatan karakter serta jalinan kerjasama nasional dan internasional mengantarkan mahasiswa Unisma meraih berbagai prestasi. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, Mari bergabung bersama Unisma Malang. Kampus unggul, berdaya saing, menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Ketika Anda betul-betul ditafaqufidin, memahami agama ini dengan dalam sekali, dan kemudian Anda mencoba untuk mengimplementasikan di tengah-tengah masyarakat, wah subhanallah, di masyarakat ini banyak majelis-majelis yang itu membutuhkan santri-santri.
semakin banyak santri di tengah-tengah masyarakat, masyarakat itu adalah sebagai role model satu masyarakat yang islami. Jadi dimensi pesantren ini banyak sekali, kiai, kehidupan sosialnya, religiositasnya semakin luar biasa. Itu pondok pesantren. Jadi ketika Anda punya ilmu umum, kholaf, ilmu agama, salafnya, ini dipadukan menjadi satu kesatuan, ini sangat dahsyat sekali. Anda bisa beradaptasi di mana-mana. Mau di perguruan tinggi umum, mau di perguruan tinggi agama, Anda selalu bisa. Karena di sini tempat saudara sudah diadaptasikan di sini. Maka ada lembaga pendidikan, ada aliyah, ada MTS. Kemudian ada pondok pesantren. Ya, semuanya pada lihat Bapak. Ya. Jadi ini luar biasa. Apalagi tadi saya masuk, ada tulisannya apa tadi? Madrasah riset Bapak. Madrasah riset. Madrasah riset. Jadi kalau di sini sudah melakukan riset, ini udah maju. Karena 1 bulan yang lalu kami diundang di MAN 2 Jombang. Dia baru merintis madrasah riset. Tapi Al-Ittihad sudah melaksanakan madrasah riset. Artinya sudah tidak kalah lah. Sudah tidak kalah. Pesantren begitu progresif, mampu menangkap terhadap dinamika dan perubahan zaman. Di ketika revolusi industri 4.0 dan sekarang sudah mengarah ke society 5.0, teknologi bukan tujuan, tetapi teknologi adalah merupakan instrumen di dalam membangun sebuah budaya dan peradaban. Yang tetap harus dijunjung tinggi adalah manusianya. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Manusia ini harus betul-betul diutamakan, bukan teknologi. Dan bahkan sekarang sudah mengarah melalui sebuah intervensi, yaitu dengan riset. Karena apa? Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mendapatkan momentumnya hanya melalui riset. Maka Al-Ittihad ini tidak hanya ingin menjadi konsumen, tetapi ingin menjadi produsen. Dan ini sejalan dengan Unisma yang sekarang di Research University. Loh kok sama Gus? Unisma sekarang di Research University. Pembelajarannya berbasis riset. Andaikan nanti dari Madrasah Al-Ittihad sini, aliyah, masuk ke Unisma, ini masih linear, sama-sama risetnya. Dan kalau sudah riset, maka dia akan menemukan berbagai macam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka model pembelajarannya pun juga 40% itu di dalam kelas, 60% di dunia usaha, dunia industri, lembaga pendidikan, birokrasi, pertanian, peternakan, hukum sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Dan risetnya tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga sampai ke luar negeri. Jadi ini linear ini ternyata, riset. Mulai bergeser. Mudah-mudahan nanti di sini setelah riset akan bergeser ke entrepreneur, school. Insya Allah nanti bisa berpartner dengan Unisma, karena Unisma 2023 besok sudah mengarah ke Entrepreneur University. Bergeser ke sana. 2027 kita sudah bergeser ke World Class University. Unisma akan mendeklarasikan sebagai kampus kelas dunia di tahun 2027. Ini tidak bisa lepas dari satu tahapan-tahapan itu.
Dan dasarnya harus kuat. Dasarnya harus kuat. Karena tidak setiap perguruan tinggi memiliki dasar akidah yang kuat. Bolehlah perguruan tingginya maju tapi akidahnya enggak kuat. Ya sudah, menjadi kelompok-kelompok liberal. Menjadi kelompok-kelompok radikal. Sehingga dia hadir di tengah-tengah masyarakat bukan menyelesaikan masalah tetapi dia akan menambah masalah. Sedangkan Indonesia adalah membutuhkan generasi-generasi yang membawa bendera Islam rahmatan lil alamin. Ini yang dibutuhkan. Dan siapa itu? Santri-santri yang sekarang dididik menjadi seorang figur generasi yang rahmatan lil alamin, di antaranya adalah santri Al-Ittihad. Maka santri Al-Ittihad kemana saja dan di mana saja harus menjadi penyejuk. Tidak menjadi seorang yang justru menciptakan masalah. Insya Allah akan menjadi penyejuk. Solutif, memberikan solusi dari berbagai macam masalah yang timbul. Dimensi yang ketiga adalah dimensi spiritual, itu pesantren. Maka anak-anak sekalian selalu dibiasakan dengan riyadhah, dibiasakan dengan qiyamul lail. Ini kan wajah-wajah qiyamul lail kan ini. Loh, aminnya kok dengan ketawa ya? Wajah-wajah yang biasa puasa Senin Kemis. Ini jawabannya enggak kompak, berarti banyak yang enggak puasa Senin Kemis. Biasa dengan sholat duha. Ini semuanya adalah habituasi, pembiasaan-pembiasaan itu ada di pesantren. Maka ingat ya para santri, ini bukan modus, bukan. Orang tua itu kalau sudah melihat anaknya di malam hari sholat tahajud, hatinya itu begitu tenang orang tua itu. Jadi kalau Anda pulang, kemudian Anda aktif sholat tahajud, wah berangkat tuh sangunya ditambah lagi sama kedua orang tuanya. Kalau enggak percaya buktikan itu nanti. Lalu kemudian di rumah puasa Senin Kemis, waduh subhanallah anakku riyadhahnya kuat banget. Itu salah satu harapan dari kedua orang tua itu. Karena apa? Mengharapkan putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Spiritualitas itu ada di pesantren, karena apa? Selalu diteladani oleh para kiainya, oleh gus-gusnya. Dan riyadhah-riyadhahnya itu tadi. Maka untuk menjadi orang hebat, itu harus banyak riyadhah. Jadi bukan kemudian mengumbar nafsunya, tapi banyak riyadhah. Maka dari itu kami menghargai pada anak-anak sekalian yang sekarang ini sedang belajar di pesantren. Walaupun di dalam hadis Rasulullah dijelaskan utlubul ilma walau bisin. Kenapa Cina? Karena Cina memiliki budaya dan peradaban yang sangat tinggi. Rasulullah tidak eksklusif. Rasulullah tidak membatasi kepada umatnya, kamu jangan belajar kepada orang-orang kafir. Tidak. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak ada batasnya. Belajar kepada seorang kafir sekalipun silahkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selama iman kita tidak tercerabut dari agama kita, dari hati kita, dari pribadi kita. Walau bisin sampai ke negeri Cina sekalipun silahkan Anda bisa belajar. Maka anak-anak sekarang belajar di pesantren ini modal. Nanti kalau misalnya ada yang belajar ke Cina, belajar ke Jepang,
belajar ke Rusia, belajar ke Amerika, belajar ke Inggris, belajar ke Prancis. Imannya sudah kuat. Dan itu yang sekarang dilakukan oleh Unisma. 1-2 semester kuliah di luar negeri. Loh kok bisa begitu Pak Rektor? Iya, itu programnya Unisma. Karena jejaringnya 40 negara. Itu menjadi andalannya Unisma. Transfer kredit. Diakui oleh Unisma. Dia punya pengalaman global. Ini peluang-peluang yang selalu kita ciptakan, yang kita kembangkan terus-menerus. Maka anak-anak sekalian, kalau nanti sudah lulus dari madrasah aliyah, jangan langsung nikah. Tapi ingat bahwa namanya santri itu tidak ada istilah alumni santri. Saudara percaya? Loh, kok enggak ada yang jawab? Saudara percaya kalau tidak ada istilah alumni santri? Kenapa kok percaya? Sampai kapanpun yang nama santri itu tetap santri. Tetap santri. Kalaupun toh berubah itu menjadi kiai. Jadi perubahannya hanya satu, jadi kiai. Itu santri. Siapa tahu suatu saat alumni Al-Ittihad ada yang jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden. Dia tetap santri loh itu. Tidak ada itu alumni santri yang sekarang jadi presiden. Tidak ada itu. Karena ilmunya melekat pada dirinya. Itu santri. Tapi kalau alumni lembaganya, iya. Tapi kalau santrinya tidak ada istilah alumni santri. Enggak ada itu. Mudah-mudahan kita termasuk santri-santrinya Mbah Hasim. Santrinya Mbah Hasim itu selalu didoakan soalnya. Walaupun beliaunya ini sudah bersama dengan para aulia, para nabi, tapi beliau sungguh menjadi wasilah buat kita di dalam mengarungi kehidupan ini. Maka doa-doa kita itu selalu kita bermuara wasilah doanya dari Mbah Hasim. Dan saya doakan mudah-mudahan anak-anakku belajarnya lancar. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah. Kita doakan mudah-mudahan Al-Ittihad semakin besar, semakin jaya, semakin dirahmati oleh Allah, semakin diberkahi oleh Allah, bisa mengantarkan santri laki-laki dan perempuan menjadi anak-anak qurrata ayun. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.